Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal SKB perawat gigi. Silakan disimak. Soal 1. Sustainable Development Goals atau SDGs yaitu sebuah acuan dalam kerangka pembangunan kesehatan dan perundingan negara-negara di dunia, berlaku sejak A. 2015 sampai 2030, B. 2020 sampai 2030, C. 2010 sampai 2025, D. 2010 sampai 2030, E. 2015 sampai 2025. SDGs adalah sebuah acuan dalam kerangka pembangunan kesehatan negara di dunia. Pada tahun 2015, SDGs didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Jadi, opsi yang benar adalah A. Soal kedua, dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif dan berjangka panjang, merupakan salah satu pengertian dan prinsip pelaksanaan SDGs. A. Liberal, B. Independent, C. Universality, D. Kolaboratif, E. Teamwork. Prinsip-prinsip pelaksanaan SDGs sebagai berikut. 1. Universal, yaitu dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang. 2. Integration, yaitu dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, atau saling terkait. Dan no one left behind, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan. Jadi opsi yang benar adalah C. Soal nomor 3. Salah satu dampak yang diharapkan SDGs adalah akses merata pada pelayanan dan jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan goals SDGs, khususnya goals A. 1, 2, 7, 8, 9, 10, dan 12. B. 3, 4, dan 6, C. 11, 13, 14, dan 15, D. 16 dan 17, E. 1 sampai 17. Dampak yang diharapkan oleh SDGs adalah sebagai berikut. 1. Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, pencaharian dan pekerjaan layak sesuai dengan goals 1, 2, 7, 8, 9, 10, dan 12. Yang kedua, akses merata pada pelayanan dan jaminan sosial sesuai dengan goals 3, 4, dan 6. Ketiga, berkelanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana sesuai dengan goals 11, 13, 14, dan 15. Yang keempat, pemerintah yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata kepada keadilan bagi semua orang sesuai dengan goals 16 dan 17. Jadi opsi yang benar adalah B. Soal keempat, indikator SDGs goal nomor 2 berfokus pada pelaksanaan A. Tanpa kelaparan, B. Sistem kesehatan nasional, C. Akses cash pro dan KB, D. Sanitasi air bersih, E. Mengurangi kesenjangan. TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, dan seterusnya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal kelima, Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan agenda dunia tentang pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDGs yang ketiga adalah A.
memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. B. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. C. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. D. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. E. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Pembahasannya adalah yang satu adalah memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Ini merupakan tujuan SDGs yang keempat. Kemudian mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Ini adalah tujuan SDGs yang kelima. Kemudian menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua adalah tujuan SDGs yang kedua. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan merupakan tujuan SDGs yang keenam. Dan menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia adalah tujuan SDGs yang ketiga. Jadi opsi yang benar adalah E. Soal ke-6, Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan agenda dunia tentang pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDGs yang kelima adalah A. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. B. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. C. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. D. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. E. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Tujuan SDGs yaitu 1. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Ini adalah tujuan SDGs yang keempat. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan adalah tujuan SDGs yang kelima. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua adalah tujuan SDGs yang kedua. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan adalah tujuan SDGs yang keenam. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia adalah tujuan SDGs yang ketiga. Jadi opsi yang benar adalah B. Soal ke-7. Kebijakan pencapaian SDGs di Indonesia sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan peran koordinasi Kementerian atau PPN Bappenas dalam pembangunan. 2. Melibatkan semua pihak, yaitu pemerintah, parlemen, media, filantropi, dan bisnis, pakar dan akademisi untuk bersinergi sesuai peran, fungsi, dan kemampuan. 3. Kelembagaan yang ada dapat langsung bekerja baik secara strategis maupun operasional. Kebijakan tersebut diatur dalam A. Pokok arahan Presiden dalam sidang Kabinet tanggal 23 Desember tahun 2016. B. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017. C. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007. D. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. E. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. A. Berdasarkan pokok arahan Presiden dalam sidang Kabinet tanggal 23 Desember tahun 2016 tentang kebijakan pencapaian SDGs di Indonesia. B. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. C. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. D.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal ke-8. Sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah proses pembangunan merupakan pengertian dan salah satu 3 pilar program Indonesia Sehat. Salah satu pilar tersebut adalah A. Universality, B. Pembangunan daerah tertinggal, C. Pembangunan kesehatan, D. Paradigma sehat, tidak ada diskriminasi. Program Indonesia Sehat yang terdiri dari 3 pilar sebagai berikut. 1. Paradigma sehat merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah proses pembangunan. 2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan untuk peningkatan akses dan multi pelayanan. Dalam hal pelayanan kesehatan primer diarahkan upaya promotif dan preventif melalui pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan baik dalam tatanan tata kelola klinis, tata kelola manajemen, dan tata kelola program. 3. Jaminan kesehatan nasional. Negara bertekad untuk menjamin seluruh warga Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya. Jadi opsi yang benar adalah A. Soal ke-9. Berikut ini yang bukan menjadi pondasi Sustainable Development Goals, yaitu A. Manusia, B. Minuman, C. Keuangan, D. Perang, E. Makanan. SDGs memiliki 5 pondasi, yaitu 1. Manusia, 2. Planet, 3. Perdamaian, 4. Kemitraan, dan kelima kesejahteraan. Jadi opsi yang benar adalah B. Soal ke-10. Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan, yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Salah satu indikatornya adalah pada tahun 2030 menurunkan kematian ibu secara global menjadi kurang dari A. 60 per 100.000 kelahiran hidup, B. 65 per 100.000 kelahiran hidup, C. 70 per 100.000 kelahiran hidup, D. 75 per 100.000 kelahiran hidup, E. 80 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi opsi yang benar adalah C. Soal ke-11. Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan, yaitu tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Salah satu indikatornya adalah pada tahun 2024 menurunkan insidensi penyakit HIV AIDS, TB malaria di Indonesia menjadi A. 230 per 100.000 penduduk, B. 220 per 100.000 penduduk, C. 210 per 100.000 penduduk, D. 200 per 100.000 penduduk, E. 190 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2030, berusaha mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
pada tahun 2024 menurunkan insidensi penyakit HIV, AIDS, TB, malaria di Indonesia menjadi 190 per 100.000 penduduk. Jadi opsi yang benar adalah E. Soal ke-12. Berikut ini yang bukan termasuk perilaku cerdik adalah A. Enyahkan asap rokok, B. Rajin aktivitas fisik, C. Diet sehat dengan nutrisi seimbang, D. Ikut menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, E. Kelola stres. Pembahasannya, perilaku cerdik adalah sebagai berikut. A. Cek kesehatan secara rutin, B. Enyahkan asap rokok, C. Rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dengan nutrisi seimbang, E. Istirahat yang cukup, F. Kelola stres. Jadi opsi yang benar adalah D. Soal 13. Pada poin cek kesehatan, setidaknya ada 7 hal paling umum dari tubuh kita yang perlu dicek kondisinya minimal 1 tahun sekali. Ketujuh hal tersebut adalah A. Mengecek tekanan darah, kadar gula darah, lingkar perut, kolesterol total, arus puncak ekspirasi, deteksi dini kanker rahim, dan periksa payudara sendiri. B. Mengecek tekanan darah, kadar gula darah, lingkar paha, kolesterol total, arus puncak ekspirasi, deteksi dini kanker leher rahim, dan periksa payudara sendiri. C. Mengecek tekanan darah, kadar gula darah, lingkar lengan kolesterol total, arus puncak ekspirasi, deteksi dini kanker leher rahim, dan periksa payudara sendiri. D. Mengecek tekanan darah, kadar gula darah, lingkar dada, kolesterol total, arus ekspirasi, deteksi dini kanker leher rahim, dan periksa payudara sendiri. E. Mengecek tekanan darah, kadar gula darah, tinggi badan, kolesterol total, arus puncak ekspirasi, deteksi dini kanker leher rahim, dan periksa payudara sendiri. Pembahasannya, rajin cek kesehatan, kebiasaan cerdik cegah penyakit tidak menular. Setidaknya ada 7 hal paling umum dari tubuh kita yang perlu dicek kondisinya minimal 1 tahun sekali. Ketujuh hal tersebut adalah mengecek tekanan darah, kadar gula darah, lingkar perut, kolesterol total, arus puncak ekspirasi, deteksi dini kanker leher rahim, dan periksa payudara sendiri. Opsi yang benar adalah A. Soal ke-14. Pada poin cek kesehatan secara rutin, salah satu yang harus dicek adalah lingkar perut. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang batas aman lingkar perut? A. Lingkar perut pria 110 cm dan wanita 100 cm. B. Lingkar perut pria 100 cm dan wanita 90 cm. C. Lingkar perut pria 90 cm dan wanita 80 cm. D. Lingkar perut pria 80 cm dan wanita 70 cm. E. Lingkar perut pria 70 cm dan wanita 60 cm. Mengukur lingkar perut secara rutin dapat menjaga kita dari lemak perut yang berlebihan yang bisa memicu masalah kesehatan serius, misalnya serangan jantung, stroke, dan diabetes. Batas aman lingkar perut pria adalah 90 cm, sementara pada wanita 80 cm. Jadi opsi yang benar adalah E. Soal ke-15. Pada poin E atau enyahkan asap rokok, dalam program cerdik, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengendalian tembakau. Salah satunya adalah menerapkan kawasan tanpa rokok. Di bawah ini yang merupakan kawasan tanpa rokok adalah A. Tempat belajar mengajar, B. Pelayanan kesehatan, C. Tempat ibadah, D. Tempat anak bermain, E. Tempat khusus merokok. Kawasan tanpa rokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat belajar mengajar, 2. Pelayanan kesehatan, 3. Tempat ibadah, 4. Tempat anak bermain, 5. Angkutan umum, 6. Tempat kerja, 7. Terminal, stasiun, dan bandara. Jadi opsi yang benar adalah E.
Demikian pembahasan soal-soal kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.